Ya, kita masih bersama di Apa Kabar Indonesia Pagi dan juga dua orang narasumber kami, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi dan Dr. Farabi Elfau. Saya ke dokter spesialis anak nih ya. Dokter, berkaca ke masa kecil kita, Dok. Saya terutamanya, kalau dokter mungkin udah lama masa kecilnya ya kan. Kalau saya kan baru kemarin sore masa kecilnya ya kan. Nah, ini Dok, saya dulu tuh kalau dibawain sangu nih sama orang tua ya ke sekolah gitu. Nah, itu tuh biasanya tuh antar temen tuh nanti suka berbagi. Nah, bicara soal pola habit seperti ini di sekolah tatap muka, ya kan? Ini mengkhawatirkan nggak di tengah kita lagi menghadapi belum usai COVID-19, ditambah lagi hepatitis misterius ini. Bicara concern ke hepatitis misterius, ini cukup penting nggak sih pola berbagi makanan sesama anak sekolah dan juga jajanan yang di pagar sekolah itu juga sangat menggiurkan juga tentunya kan, Dok? Iya, betul. Jadi harus di-stop pola yang seperti itu. Ya memang kita ketahui bahwa Indonesia ini ya sosial dan kemasyarakatan tinggi ya, dekat sekali dengan teman-teman sosialnya. Tetapi itu harus kita hindari, stop. Apalagi kita sedang menghadapi kasus hepatitis akut yang belum jelas penyebabnya ini. Karena salah satu rute penularan bisa saja dari situ. Untuk itulah teman-teman dari IDAI dan Kemkes juga menghimbau untuk itu tidak dilakukan dulu, dan ini mungkin kebiasaan anak ya, yang harus ingatin orang tuanya, karena kalau udah anak itu kan nggak tahu hepatitis akut tuh apa, akan bagaimana dan lain sebagainya. Orang tua yang memperhatikan berita, informasi, nah ini harus menekankan pada anaknya stop kebiasaan itu, bawa alat makan sendiri, bawa minum sendiri, ya jangan juga disuruh stop terus nggak dibawain minum misalnya kan gitu, terus dia aus. Nah kecil kan aus kalau sebelahnya ditawarin lo mau minum punya gue misalnya gitu, boleh deh gitu kan, ya itu juga harus disiapin dong gitu kan sama orang tuanya. Dokter pernah kecil ya dok? Saya dulu kalau kecil malah jajannya di depan pagar. Sama sekolah, iya. Itu juga kadang-kadang juga nggak sehat dan nggak steril juga ya dok ya. Nah tapi gini, kalau COVID-19 itu kan kita bisa ngecek nih dok, misalnya anak saya habis kontak dengan anak yang COVID-19, bisa langsung di PCR ataupun di antigen. Nah kalau hepatitis misalnya, temannya ternyata kena hepatitis, kemudian ngeceknya juga harus di rumah sakit dan di lab begitu ya dok ya? Iya, pertama-tama kan bisa dilihat dari secara awam tuh ada gejala apa yang muncul. Misalnya mual, muntah, mencret, sakit perut, mata kuning, BAB-nya pucat, kencingnya seperti teh, kok anak lebih lesu dari biasanya, lebih lemas dari biasanya, atau penurunan kesadaran, atau bahkan bisa kejang. Nah, kalau ada salah satu gejala ini mendingan ke fasilitas kesehatan terdekat ya, bisa ke puskesmas, bisa ke klinik, bisa ke rumah sakit. Sehingga nanti akan dievaluasi, digali lagi nih, habis ada kontak nggak gitu kan. Habis itu nanti perlu dicek lab ya kan, kalau perlu dicek lab fungsi hatinya dilihat meningkat atau tidak. Ntar akan digolongkan, dan kami di Indonesia ya dari Kemkes dan IDAI juga sudah memberikan guideline-nya gitu. Jadi masyarakat juga nggak usah khawatir, perhatikan, kenali gejalanya, apabila ada langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau berbicara mengenai hepatitis sendiri nih dok, kan kita juga yang saat ini kan hepatitis misterius masih belum diketahui begitu ya, seperti hepatitis A sampai dengan E. Kalau untuk inkubasinya sendiri dokter, ini biasanya berapa lama sih, ataukah memang setelah terpapar beberapa kali akhirnya terjangkit hepatitis, atau memang dengan mudahnya bisa sang anak itu kena hepatitis dok? Iya, karena ini memang unknown ya, belum diketahui penyebabnya ya. Jadi memang masa inkubasinya pun masih diteliti, dan kita masih menunggu hasil penelitiannya dan akan diupdate terus gitu. Ya, yang perlu kita tekankan adalah yaitu tadi ya, jangan sampai kontak ya. 5M-nya tetap dijalankan, perilaku hidup bersih dan sehatnya dijalankan, jangan berbagi makanan dijalankan, sehingga kita tidak perlu memikirkan ke sana gitu. Karena kita perlu kasih suatu hal yang praktis Mbak kepada masyarakat gitu kan. Kalau mikirin yang itu nanti lupa pencegahan. Jadi kalau udah lakukan pencegahan, jadi nggak usah mikirin yang itu gitu ibaratnya. Karena apa? Karena memang masih misterius nih, masih unknown. Jadinya masih terus dikembangkan. Apakah sama dengan hepatitis yang lain gitu kan? Apakah beda? Ataukah mungkin ini termasuk hepatitis atau mungkin virus yang lain gitu kan? Karena masih ada dugaan-dugaan yang lain oleh para peneliti yang masih dikembangkan terus. Jadi masa inkubasi itu masih belum jelas gitu kan? Ada setiap penyakit berbeda-beda soalnya. Oke, Dokter Nadia,
untuk menentukan perlunya keseriusan ataupun juga kebijakan yang lebih Konkret ya? konkret gitu ya. Apakah pemerintah itu menunggu dalam aspek jumlah penambahan angka kasus atau mungkin adanya unsur kematian dalam kasus ini begitu, atau seperti apa sih, Dok? Iya, yang pasti kita melihat perkembangan dari kasus ini sendiri ya. Pertama, kalau kita lihat ya sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, karena sebenarnya 90% dari kasus-kasus yang dilaporkan itu dapat sembuh ya, walaupun memang pada kondisi yang berat tadi disampaikan Dr. Farabi itu bisa sampai perlu pengobatannya untuk dilakukan transplantasi hati. Nah, tetapi kalau kita lebih dini untuk mendapatkan penanganan, karena itu juga yang sekarang dianjurkan ya, maka hal-hal yang menjadi berat tadi bisa dihindari. Ini yang tentunya kita lihat sebagai salah satu indikator apakah memang perlu menjadi salah satu faktor yang kita pertimbangkan saat PTM. Karena kita ini mengukur juga kan bahwa bagaimana resiko daripada penyakit itu sendiri dengan perkembangan anak-anak kita. Makanya PTM ini kan diambil dari berbagai segi ya, untuk kemudian diambil sebagai kebijakan yang harus dilakukan, bahkan sekarang 100% ya, di level 3 pun juga harus dilakukan 100%. Tetapi dengan syarat-syarat tadi, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Kantin bisa dibuka, tapi dipastikan bahwa fasilitas cuci tangan harus tetap ada. Nah, kita memang sebagai orang tua juga harus terus mengingatkan anak-anak kita, tetapi di sekolah, satgas sekolah, guru sekolah itu juga kita pastikan bahwa mereka tetap mengajarkan untuk anak-anak menjalankan protokol kesehatan. Mereka juga kita sosialisasikan tentang upaya-upaya pencegahan daripada kasus-kasus hepatitis akut berat ini. Jadi ini yang tentunya kita lakukan, tetapi saya sangat setuju ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau tidak benar itu ya harus tidak dilakukan lagi ya. Artinya baik dari guru dan orang tua memantau kebiasaan tadi, Mas Arief misalnya membagi makanan begitu ya, kan di zaman pandemi COVID-19 kita tidak boleh sharing makanan ya, bagaimanapun juga seperti itu. Harusnya udah terbiasa ya, karena memang kita juga menerapkan protokol kesehatan selama kurang lebih 2 tahun ya, Dokter Nadia ya. Untung saya sekolahnya waktu bukan lagi zaman COVID ya. Betul. Mungkin saya mutung saya mungkin dokter kalau misalnya. Saya takutnya kalau Rivi zaman COVID atau zaman sekarang mungkin udah kena duluan, Vi. Oh gitu sih. Baik, kalau kayak gitu daripada semakin menakutkan pembicaraan kita, ya kan. Terima kasih Dokter Siti Nadia Tarmizi dan juga Dokter Farabi Alfaus atas waktu Anda berdua pagi. Salam sehat semuanya. Salam sehat untuk Anda berdua. Salam sehat. Ya, ujung-ujungnya kita memang harus menerapkan kembali ya protokol kesehatan karena memang saat ini juga hepatitis akut atau hepatitis misterius ini masih terus dikaji, didalami oleh tim-tim medis dan juga Kementerian Kesehatan. Bantu semua pihak, stakeholdernya dibantu, baik itu juga yang memang melaksanakan pendidikan tatap mukanya anak-anak, dalam hal ini orang tua, pihak sekolah, satgas pendidikan. Pemerintah juga sama-sama kita saling bersatu padu. Luar biasa sekali. Ini kalau yang ini jadi khawatiran juga nggak buat Rifki? Oh iya. Penyakit apa? Kuku dan mulut ya? Dan mulut ternak ya? Pada ternak. Kambing, sapi katanya, juga ada babi juga. Nah ini penting seperti apa pemahaman dan juga pengetahuannya. Usai jeda pada berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa.